Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Fia Fitriyanti, NIM 23042319. Kali ini saya akan membahas materi pertemuan ke-9. Saya akan membahas materi tentang 1. Kelembagaan negara, 2. Lembaga tinggi negara, 3. Hubungan antar lembaga negara. 1. Kelembagaan negara. Lembaga negara merupakan lembaga pemerintahan yang dibuat oleh negara, dari negara, dan untuk negara, demi mencapai tujuan negara tersebut. Keberadaan lembaga negara di Indonesia diatur sepenuhnya oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundangan lainnya, sehingga kedudukan setiap lembaga negara di Indonesia bergantung pada wewenang, tugas, dan fungsi yang telah diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Menurut George Jelling, lembaga negara dibagi menjadi dua bagian besar, yakni 1. Alat-alat perlengkapan negara yang langsung, dan alat-alat perlengkapan negara yang tidak langsung. Tugas lembaga negara secara umum yaitu 1. Menjaga kestabilan keamanan, politik, hukum, hak asasi manusia, dan budaya dalam suatu negara yang bersangkutan. 2. Menciptakan suatu lingkungan negara yang kondusif, aman, dan harmonis. 3. Menjaga penghubung antara negara dengan rakyat. 4. Menjadi sumber inspirator dan aspirator rakyat. 5. Membantu menjalankan roda pemerintahan negara dan memberantas adanya tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme. Lembaga tinggi negara. Indonesia selaku negara demokrasi menjalankan pemerintahan dengan penerapan teori trias politika. Trias politika merupakan pembagian kekuasaan pemerintahan menjadi 3 bidang dengan kedudukan yang sejajar. 3 bidang tersebut adalah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. 1. Eksekutif. Bertugas menerapkan dan melaksanakan perundang-undangan, yakni Presiden dan Wakil Presiden beserta para menteri. 2. Legislatif. Bertugas membuat perundang-undangan, yakni Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. 3. Yudikatif. Bertugas mempertahankan pelaksanaan perundang-undangan, yakni Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Lembaga eksekutif merupakan lembaga pemerintahan yang berfungsi untuk melaksanakan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh lembaga legislatif. Di negara-negara yang menganut pemerintahan demokratis, biasanya pada lembaga eksekutif terdiri atas kepala negara, bisa raja atau presiden disertai dengan para menterinya. Di Indonesia, lembaga eksekutifnya adalah MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presiden dan Wakil Presiden, serta para menteri. 1. MPR. Anggota MPR merupakan gabungan antara anggota DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, dan DPD, Dewan Perwakilan Daerah, yang dipilih oleh rakyat melalui proses pemilu. Ketentuan mengenai jumlah anggota telah diatur dalam undang-undang. MPR melaksanakan sidang paling sedikit sekali dalam 5 tahun. Wewenang MPR yang paling terlihat adalah melantik presiden dan wakil presiden yang telah dipilih oleh rakyat melalui proses pemilu. 2. Presiden. Presiden dan wakilnya menjabat selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya 1 kali jabatan dalam pemilihan umum selanjutnya. Presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Selain berperan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, presiden juga menjadi panglima tertinggi dalam angkatan perang. Lembaga legislatif. Lembaga legislatif merupakan lembaga pemerintah yang mempunyai fungsi umum dalam membuat perundang-undangan. Lembaga legislatif ini memiliki beberapa fungsi-fungsi legislasi dan fungsi kontrol. Di Indonesia, lembaga legislatif adalah Dewan Perwakilan Rakyat,
DPR dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). 1. DPR. Anggota DPR berasal dari partai politik yang dipilih rakyat melalui proses pemilu. DPR bertempat di tingkat pusat, sedangkan yang berada di tingkat provinsi dan kabupaten kota adalah DPRD, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 20A, DPR memegang kekuasaan tertinggi dalam membentuk perundang-undangan. DPR melaksanakan sidang paling sedikit adalah sekali dalam setahun. 2. DPD. Anggota DPD terdiri atas wakil-wakil dari provinsi yang telah dipilih melalui proses pemilu. Keanggotaan DPD diresmikan oleh keputusan Presiden dan bertempat di daerah pemilihannya. Anggota DPD ini bukan berasal dari partai politik, melainkan dari organisasi-organisasi kemasyarakatan. Masa jabatan DPD adalah 5 tahun. Lembaga Yudikatif. Lembaga yudikatif merupakan lembaga pemerintahan yang berwenang untuk menafsirkan isi perundang-undangan dan memberikan sanksi pelanggaran pelaksanaannya. Dalam pelaksanaannya, lembaga yudikatif harus bebas dari campur tangan lembaga eksekutif. Hal tersebut supaya dalam penegakan hukum dan keadilannya tidak berat sebelah atau terlalu memihak. 1. MA. Lembaga Mahkamah Agung menjadi pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi dari semua lingkungan peradilan. Lembaga MA diketuai oleh Hakim Agung yang dibantu oleh beberapa hakim lainnya. Hakim Agung ini diusulkan oleh DPR yang berasal dari usulan Komisi Yudisial. 2. MK. Lembaga Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan kekuasaan peradilan di lingkungan peradilan umum, militer, agama, dan tata usaha negara. Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir. Dalam MK terdapat 9 hakim konstitusi yang telah ditetapkan oleh Presiden. 3. KY. Lembaga Komisi Yudisial ini dibentuk guna mengawasi perilaku para hakim dan praktik kotor dalam proses penyelenggaraan peradilan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 atau hasil amandemen, kedudukan Komisi Yudisial ini bersifat mandiri dan keberadaannya dibentuk dan diberhentikan oleh Presiden dengan adanya persetujuan DPR. Hubungan antar lembaga negara. Tugas dan wewenang lembaga negara tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan diatur lebih lanjut melalui undang-undang. Dalam melaksanakan tugas pemerintahan, antara satu lembaga negara dengan lembaga lainnya saling bekerja sama dan saling mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prinsip pengawasan dan keseimbangan. Hubungan antara MPR, Presiden, DPR, dan MK. Hubungan antara MPR, Presiden, DPR, dan MK terlihat dalam proses pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden. Presiden dan Wakil Presiden dapat diberhentikan MPR dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar atas usul DPR. Ini terjadi apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, tindakan pidana berat, atau terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian, MPR meminta kepada MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR. Hasilnya dibawa ke rapat paripurna DPR untuk diteruskan ke MPR. MPR kemudian menyelenggarakan sidang untuk mengambil keputusan, minimal dihadiri 3/4 jumlah anggota dan disetujui minimal 2/3 anggota yang hadir. Hubungan antara DPR dan Presiden. Hubungan antara DPR dan Presiden terlihat ketika rancangan undang-undang atau RUU dibahas bersama oleh DPR dan Presiden. Jika tidak ada persetujuan bersama, maka RUU tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu. Presiden mengesahkan RUU menjadi undang-undang.
Dalam keadaan genting, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dengan persetujuan DPR. Hubungan antara DPR dan DPD. Hubungan antara DPR dan DPD dapat dilihat ketika DPD mengajukan RUU kepada DPR. DPD mengajukan RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat daerah, serta yang berhubungan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. DPD ikut membahas RUU tersebut dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang yang telah disahkan. DPD juga memberikan pertimbangan kepada DPR atas pajak, pendidikan, dan agama. Hubungan antara MPR dan DPD. Hubungan antara MPR dan DPD dilihat dari keanggotaannya. Anggota DPD merupakan bagian dari anggota MPR. Melalui wewenang DPD, MPR dapat mengontrol pembuatan undang-undang yang berhubungan dengan otonomi daerah, hubungan pusat daerah, serta perimbangan pusat dan daerah agar tidak menyimpang dari undang-undang.